Bab maja'a fil wukuf bi arafatin wa du'ai biha, ya. Itu tentang wukuf di Arafah dan berdoa, ya, di Arafah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi qala hadatsana Qutaibah qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Amr bin Abdullah bin Sufwan an Yazid bin Syaiban qala atana ibnu Mirba' al-Ansari wa nahnu wukufun bil mawqif makanan yuba'iduhu Amr faqala inni rasulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaikum yaqulu kunu ma'a masyairikum fa innakum ala irsin min irsi Ibrahim. Qala fil bab an Ali wa Aisyata wa Jubair bin Mut'im wa Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi. Qala Abu Isa hadis Ibnu Mirba hadis Hasan la na'rifu ila min hadis bin Uyainah an Amr bin Dinar wa ibnu Mirba ismuhu Yazid bin Mirba al-Ansari wa inama yu'rafu lahu hadal hadis al-wahid. Jadi Rasul berkata lewat utusannya di situ, ya, kunu ala masyairikum, ya. Jadi ya di sini itu para sahabat itu ketika sedang wukuf, ya, ketika sedang wukuf di tempat yang agak jauh dari tempatnya Amr, ya. Kemudian dibilangin, ya, dikasih tahu bahwasanya Rasul bersabda kunu ala masyairikum, ya, tetaplah di tempat-tempat ibadah kalian di situ, ya. Fa innakum ala irsin min irsi Ibrahim, karena kalian berada di tempat warisan Nabi Ibrahim. Jadi wukuf di Arafah, ya, tempat Arafah itu adalah warisan sejak dari zaman Nabi Ibrahim, ya. Maka, ya, wukuflah atau berdiam diri di Arafah, gitu, ya. Jangan di luar situ, gitu, ya. Jangan keluar dari area Arafah. Ini adalah hadis dalil tentang wukuf, ya, atau wukuf itu berdiam diri di Arafah. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu menyuruh para sahabat saat itu untuk berdiam diri, untuk berdiam diri di tempat namanya Arafah, ya, untuk beribadah, untuk zikir, untuk berdoa dan lain-lain, ya. Karena tempat itu adalah tempat yang sudah ada, ya, sejak zaman Nabi Ibrahim, ya, warisannya. Wabil qala hadatsana Muhammad bin Abdul A'la As-Sun'ani Al-Basri qala akhbarana Muhammad bin Abdurrahman At-Tafawi qala akhbarana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kanat Quraisyun wa man kana ala diniha wa hum al-khumsu yakifuna bil Muzdalifah yaquluna nahnu qatinullah wa kana man siwahum yakifuna bi Arafah fa anzalallahu azza wa jal thumma afidu min haitsu afadha an-nas. Qala Abu Isa hadha hadis hasan sahih. Qala wa ma'na hadzal hadis anna ahla Makkah kanu la yakhrujuna minal haram wa Arafatun kharijun minal haram fa ahlu Makkah kanu yakifuna bil Muzdalifah wa yaquluna nahnu qatinullah, yakni sukanallah, wa man siwa ali Makkah kanu yakifuna bi Arafat fa anzal ta'ala thumma afidu min haitsu afadan nas wal khumsu hum ahlul haram. Oke. Nah, di sini Aisyah bercerita bahwasanya ada orang-orang Quraisy, kanat Quraisy,
Ya, orang-orang suku Quraisy, wa man kana ala diniha wa hum al-khumus, dan orang-orang yang berkeyakinan eh, yaitu khumus. Khumus itu orang-orang yang suka berlebihan di dalam agama, atau al-khumus itu bisa bermakna al-khumus penduduk tanah suci, penduduk tanah haram. Ya, al-khumus itu penduduk tanah haram. Ya, al-khumus itu bisa bermakna orang-orang yang berlebihan dalam agama atau penduduk haram itu sendiri. Nah, jadi ada orang Quraisy dan ada Humus, ya. Mereka itu wukufnya di Muzdalifah, ya, wukufnya di Muzdalifah. Dan mereka berkata, yaquluna nahnu qatinullah, ya. Mereka berkata, kami adalah penduduk Baitullah, ya. Adapun selain mereka melakukan wukuf di Arafah. Wa man kana man siwam yaqifuna bi Arafah. Selain si Humus ini, orang-orang Quraisy dan Humus ini, yang lainnya wukufnya di Arafah. Jadi ada yang wukuf di Arafah, ada yang wukuf di Muzdalifah pada saat itu, di hari satu itu, ya. Jadi beda-beda gitu, ya. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat tsumma afidu min haitsu afadun nas, ya. Ya, kemudian bertolaklah, ya, kamu dari tempat bertolaknya orang banyak, alias disuruh pindah ke wukufnya di Arafah gitu, ya, bukan di Muzdalifah gitu, ya. Oke. Qala Abu Isa, ya, makna hadal hadis, ya, anna ala Makkah kanu la yakhrujuna minal haram, ya. Penduduk Mekah tidak mau keluar dari tanah haram. Ya, jadi penduduk Mekah sendiri, orang-orang situ itu nggak mau keluar dari area tanah haram. Kan di sana itu ada area tanah haram, ada area tanah yang halal. Ini ada tanah yang haram, ada tanah yang halal. Nah, penduduk Mekah ini nggak mau keluar dari area haram. Padahal wa Arafatun kharijun minal haram. Arafah itu ada di luar tanah haram. Nah, mereka nggak mau wukufnya di Arafah, nggak mau, tapi maunya ya stay, ya tetap di area yang haram, tidak mau keluar ke Arafah, yang mana Arafah itu tanah di luar haram atau halal. Fa'alu maka kanu yaqifuna bil Muzdalifah wa yaquluna nahnu qatinullah, yakni subhanallah. Nah, mereka itu wukufnya, ya, mereka itu wukufnya di Muzdalifah, ya, ya, yakifuna bil Muzdalifah, bukannya di Arafah, malah wukufnya di Muzdalifah, ya, karena Muzdalifah masih dalam cakupan tanah haram, ya. Sambil berkata, kami adalah penduduk tanah haram, nahnu qatinullah, ya, kami penduduk tanah haram, kata mereka. Nah, wa man siwa ahli Mekah kanu yakifuna bi Arafah, selain penduduk ahli Mekah itu orang-orang wukufnya di Arafah. Nah, kemudian turun ayat ini untuk menegur yang wukuf di Muzdalifah ini, nang pindah wukufnya na Arafah, bukan di Muzdalifah gitu, ya. Pindah ke Muzdalifah. Tsumma afidu min haitsu afadun nas, ya. Wal humus hum ahlul haram. Tuh, ya. Oke, ini tentang wukuf. Jadi kalau wukuf ketika tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah wukufnya di Arafah. Ini wukufnya di Arafah. Bab maja anna Arafah kullaha mauqifun, ya. Arafah, semua area Arafah, ya, itu semuanya tempat untuk wukuf, untuk berdiam diri. Area Arafah. Wa bil qal hadatsana Muhammad, ini hadisnya panjang nih. Wa bil qal hadatsana Muhammad bin Bashar qala abrana Abu Ahmad Az-Zubairi qala abrana Sufyan an Abdurrahman bin Haris bin Ayyas bin Abi Rabi'ah an Zaid bin Ali an abihi an Ubaidillah bin Abi Rafi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Arafata faqala hadhihi Arafah wa hadha huwa al-mawqif wa Arafah kulluha mawqif thumma afada
hina gharabat asy-syams wa ardafa Usamah bin Zaid wa ja'ala yushiru biyadihi ala hayati wan nas yadribuna yaminan wa shimalan yaltafitu ilaihim wa yaqul ya ayyuhan nas alaikumus sakinah thumma ata jam'an fa shalla bihim sholataini jami'an falamma asbaha ata qazaha wa waqafa alaihi wa qala hadha qazahu wa huwa al-mawqif wa jam'un kulluha mawqif thumma afada hatta intaha ila wadi muhassir faqara'a naqatahu fakhabbat hatta jawazal wadi faqafa wa aldafal fadla thumma atal jamrah faramaha thumma atal manhar faqala hadzal manhar wa minni kulluha manhar wastaftathu jariyah syabah min hatham faqalat inna abi syekhun kabir qad adrakathu faridatullah fil hajj afa yujzi'u an ahujja anhu qala hujji an abika qala walau unuqal fadli faqala albas ya Rasulullah lima lawaita unuqa ibna ammika qala ra'aitu syaban wa syabatan falam amani asyaitan alaihima thumma atau rajulun faqala ya Rasulullah inni afattu qabla an ahliq qala ihliq au qusir wala haraj qala wa ja'a akhar faqala ya Rasulullah inni dhabatu qabla an armiya qala irmi wala haraj qala thumma atal bait fatafa bi thumma ata zamram faqala ya bani Abdul Muttalib laula ayyaghlibakum alaihi nas lanaza'ta qala wa fil bab an Jabir. Jadi ini hadisnya panjang dan isinya itu banyak potongan-potongan kejadian yang berbeda-beda gitu ya isinya dan biasanya dipenggal-penggal gitu. Oke, jadi bahwasanya Rasulullah SAW wukuf di Arafah gitu. Nabi sedang wukuf di Arafah, kemudian Nabi bersabda hadhi Arafah ya. Hadi Arafah wa hadha huwal mauqif ya. Ini adalah Arafah ya. Tanah ini, area ini namanya Arafah dan inilah tempat wukuf ya, tempat untuk berdiam diri. Wa hadha huwal mauqif, tempat untuk berdiam diri. Mauqif. Wa Arafah kulluhu mauqifun, dan Arafah itu, seluruh Arafah itu adalah tempat untuk wukuf, berdiam diri. Nah, Arafah itu areanya luas, jadi dimanapun kita di sana, pokoknya di area Arafah, kita berdiam diri di sana, maka kita sudah dihitung sebagai orang yang wukuf. Pokoknya kita harus berada di area Arafah ya, ketika tanggal 9. Tsumma afadha hina gharabatis syams. Ya. Nah, kemudian beliau bertolak ya, ketika matahari terbenam. Jadi start awal mulai ketika wukuf itu adalah tanggal 9 ketika zuhur siang hari. Jadi ketika tanggal 9 Dzulhijjah, ini tanggal 9 Dzulhijjah, dan ketika masuk zuhur, maka itu adalah waktu awal dimulainya wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah itu puncaknya adalah ketika matahari di atas atau ketika zuhur atau sekitar jam 12-an gitu ya. Ketika zuhur itu adalah mulai untuk wukuf sampai terbenamnya matahari atau sampai maghrib. Nah, itu adalah puncak dari wukuf di Arafah. Di situ dari zuhur sampai terbenamnya matahari atau sampai maghrib. Udah itu aja. Dan Arafah itu adalah puncak dari haji. Di puncaknya haji, ya, intinya haji adalah Arafah. Nah, kanjeng Nabi, kata Nabi, pokoknya kalau sing menangi dari zuhur sampai maghrib ya, ada di area Arafah, wukuf berdiam diri, mau berdiam diri, jalan kaki ya, melaku ya, tiduran ya, enggak apa-apa. Pokoknya di situ gitu ya. Di situ. Tapi ya tentu
yang lebih utama ya kita di situ dengan berdoa, berdoa di sana, beribadah, karena itu adalah masa-masa yang sangat-sangat mustajab. Jadi waktu yang sangat mustajab adalah ketika wukuf di Arafah. Itu sangat-sangat mustajab, paling mustajab saat itu. Dan itu hanya terjadi setahun sekali, ya. Terjadi setahun sekali, yaitu ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi dari siang sampai maghrib. Nah, di sini Nabi bertolak atau beranjak, pindah gitu. Tsumma afadha hina gharabatis syams, ketika matahari terbenam atau ketika sudah masuk waktu maghrib, matahari sudah terbenam. Itu sudah selesai berarti wukuf di Arafahnya. Wa ardafa Usama bin Zaid. Ya. Nah, kemudian beliau dibonceng oleh Usama bin Zaid. Nah, tadi ketika Nabi beranjak bertolak dari Arafah, Nabi itu dibonceng oleh sahabat Usama bin Zaid, dibonceng. Ayo Nabi, gonceng gitu. Wa ja'ala yushiru biyadihi ala hayatihi, dan memberi isyarat dengan tangannya untuk tetap pada keadaan seperti biasa. Ngeten. Nah, kemudian wa nasu yadribuna yaminan wa shimalan yaltafitu ilaihim, dan orang-orang banyaknya bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya, orang-orang itu banyak sing olah-olah gitu. Kemudian wa yaqul, Nabi berkata kepada orang-orang, ya ayuhan nas alaikumus sakinah. Ya, kenapa sih kok wong tolak-tolak ini? Orang kok tolak-tolak apa? Kanan kiri gitu ya. Kata Nabi kemudian bersabda, wahai orang-orang, ya, alaikum as-sakinah, ya, tenang ya, tenang, perlahan ya, ojo kupuh gitu ya, jangan panik, sing anteng gitu ya. Alaikumus sakinah, ayo sing anteng ya. Thumma ata jam'an fasalla bihim salataini. Nah, kemudian beliau sampai di jamak, ya, maksudnya salatnya itu di jamak. Thumma ata jam'an fasalla bihim salataini jami'an. Kemudian Nabi lalu di situ sambil mau beranjak itu ya, Nabi salatnya di jamak. Di jamak maghrib dan isya jadi satu. Di jamak di situ. Walamma asbaha ata qazaha wa waqafa alaihi. Nah, setelah sholat 2 rakaat di jamak nih, setelah menjamak sholat pada waktu pagi nih, pas pagi-pagi beliau mendatangi Quzah. Lalu wukuf di sana sambil berkata, ini adalah Quzah. Jadi mampir di tempat namanya itu Qazah atau Quzah, mampir bentar. Maqala hadza Qazah, kata Nabi, ini Qazah namanya. Jadi ngasih tahu tempat-tempat yang bersejarah, situs-situs bersejarah, ini Qazah namanya. Wa al-mauqif wa jam'un kulluha mauqif. Ya. Ini juga termasuk tempat wukuf. Ya, termasuk tempat wukuf dan menjamak salat. Seluruhnya adalah tempat wukuf sama. Ini juga termasuk tempat wukuf, kata Kanjeng Nabi. Tsumma afadha hatta intaha ila wadi Muhassir. Kemudian bertolak lagi bareng-bareng, kan pindah nih bareng-bareng apa? Salah gerombolan, bergeser gitu ya, bergeser tadi ke tempat selanjutnya sampai di tempat namanya Wadi Muhassir. Nah, namanya Wadi Muhassir, sejenis lembah gitu ya, tempat yang agak ke bawah gitu ya, lembah ini. Nah, ini namanya Wadi Muhassir, kasih tahu. Kemudian beliau mempercepat laju untanya ya. Faqar ana qatahu, dipercepat lagi. Ayo lanjut lagi ya, pindah gitu ya. Fahabbat hatta jawazal wadi. Ya, beliau mempercepat laju untanya sehingga untanya itu melangkah sampai melewati lembah Wadi Muhassir, sudah terlewati. Oke, sudah lewat. Fawaqafa wa ardafal fadla thumma atal jamrah. Nah, kemudian
Beliau berhenti dan membonceng Al-Fadl, ya, membonceng orangnya. Kemudian mendatangi jumroh dan melemparnya. Tsumma atal jamroh. Nah, kemudian Nabi melempar jumroh, ya, melempar jumroh, ya. Faroma tsumma atal manhar. Setelah melempar jumroh, ya, melempar jumroh ula wusta aqobah, kemudian beliau lanjut lagi mendatangi tempat penyembelihan. Nah, tempat penyembelihan khusus ini. Qala hadzal manhar. Ini tempat penyembelihan hewan-hewan kurban gitu. Wa minni kulluha munhir. Dan wamina ini ya. Wamina kulluha munhir, dan mina semuanya adalah tempat untuk menyembelih. Area Mina itu ya, di situ dekat sama Mina. Was taftathu jariyah syabah min hatam. Titik. Pembahasannya sebenarnya sampai sini saja. Sampai sini saja. Kemudian ini lanjutannya, ini ceritanya masih nyambung, cuman konteksnya beda. Kemudian ada anak pemudi perempuan tanya kepada Kanjeng Nabi, ya, ada dari Has'am, ya, tanya. Inna abi syekhun kabir qad adrakathu ya Rasulullah, kata si perempuan itu, wahai Nabi, bapakku sudah tua renta. Tapi karena sudah terkena kewajiban haji, apakah boleh saya haji untuk beliau dibatalno? Boleh enggak gitu, karena ayahnya sudah tua. An ahujja anu qala uji an abiki, kata Nabi, ya udah hajilah untuk ayahmu, enggak apa-apa ya. Jadi haji diniatkan untuk ayahnya. Nah, ini adalah dalil bahwasanya boleh melakukan badal haji, membadali haji orang lain karena uzur, ya, karena uzur. Bisa jadi karena sudah tua, sudah tidak mampu, atau membadali haji bagi orang yang sudah meninggal, sudah wafat, maka dia boleh dibadali hajinya. Tapi kalau masih hidup, masih sehat, tidak boleh dibadali. Kalau tidak ada uzur, tidak boleh dibadali. Nah, ini boleh untuk dibatalkan, kata Nabi. Qala walau unuqal fadl, ya. Walau unuqal fadl tadinya. Nah, kemudian si Abu Thalib berkata, beliau memalingkan si lehernya Al-Fadl. Tadi kan Nabi berangkat sama Al-Fadl namanya. Walawa unuqal fadl. Faqala Abbas, ya Rasulullah, lima liwaita unuka ibnu amika lu. Wahai Nabi, kenapa kok engkau memalingkan lehernya anak pamanmu ini, si Fadl ini, gitu ya. Beliau menjawab, ra'aitu syaban wa syabatan falam amanis syaitan alaihima. Saya itu melihat seorang pemuda dan pemudi, maka saya tidak merasa aman dari setan yang ada pada kedua orang ini. Jadi kan Nabi itu kan tadi berangkat sama si Fadl, ya, si pemuda Fadl ini. Kemudian ada pemudi tanya tadi itu, ada perempuan tanya. Nah, sama Nabi, si Fadl ini mukanya dipalingkan gitu ya. Maksudnya apa? Biar jangan lihat si pemudi itu, gitu. Jangan lihat si wanita ini, cewek ini. Takutnya Kanjeng Nabi terjadi fitnah gitu ya. Nanti ada godaan setan. Nah, jadi Nabi itu melarang si Fadl, si masih muda ini, sama-sama muda. Ini muda, ini juga muda, wedoke. Sama Nabi, si Fadl ini dipalingno gitu ya. Cok ndelok gini ya. Ada perempuan lagi konsultasi, kamu jangan ikut-ikutan gitu ya. Jangan ikut-ikutan, sana aja gitu. Nah, ditanya sama si Ali, loh, kenapa kok Fadl dipalingkan gitu ya. Itu tadi ada wanita yang tanya, konsultasi gitu ya. Jadi kayak apa ya, menjaga privasi si perempuan gitu ya, Kanjeng Nabi. Dan takut terjadi fitnah, ada godaan setan, entah takut si yang laki-laki ini jadi suka atau gimana, sama Nabi udah berpaling sana gitu ya. Walawa unuqal fadl, ya. Faqala Abbas, ya Rasulullah,
lawita unuqa ibnu amik. Qala ra'aitu syaban wa syabatan falam aman asyaitan alaihima. Thumma atau rajulun faqala ya Rasulullah. Kemudian datang lagi orang, tanya lagi, konsultasi ke Nabi, tanya, ini afatu qabla an ahliq, ya. Saya itu, wahai Rasul, saya telah tawaf ifadah. Afadah di sini ai tawaf ifadah, ya. Saya sudah tawaf ifadah sebelum mencukur rambut. Ya, jadi sebelum mencukur rambut, beliau sudah melaksanakan tawaf ifadah dulu. Kemudian kata Nabi, gimana? Qala ikhlik au qasir wala haraj. Kata Nabi, cukurlah, ya, dicukur aja gitu ya. Atau dipendekkan, rambutnya dipendekkan ya sekarang ya. Dan itu tidak apa-apa gitu ya, tidak berdosa. Qala wajah akhir faqala ya Rasulullah inni dzabahtu qabla an armi. Ada lagi yang tanya. Jadi banyak di situ ya, ketika haji di situ banyak orang-orang yang tanya ke Kanjeng Nabi, tanya konsultasi, kalau nggak paham tanya ke Nabi gitu ya. Ada lagi yang tanya, konteksnya beda lagi, tanya lagi tapi masih sama di situ. Saya itu menyembelih hewan kurban tapi sebelum melempar jumrah aqabah, jumrah ula wusta aqabah gitu ya. Biasanya kan melempar dulu baru menyembelih gitu nih. Nah, ini ada yang menyembelih dulu baru melempar. Kata Nabi, qala irmi wala haraj, lempar si ai, tapi gak apa-apa, gak dosa gitu. Qala tsumma atal bait fa tafa bihim tsumma ata zamram. Nah, kemudian lanjut Nabi pindah nih, pergi ke Ka'bah. Ayo pindah semua dari Mina balik lagi ke Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Fatafa bihim, ya, kemudian fatafa bihi, kemudian tawafnya. Tsumma ata zamram. Kemudian menuju ke air Zam-Zam. Setelah tawaf itu kan biasanya minum nih. Setelah tawaf minum ke air Zam-Zam atau di dekat sumur Zam-Zam gitu ya. Zamram apa Zam-Zam, salah cetak ya, Zam-Zam. Faqala ya Bani Abdul Muthalib laula ayaghlibakum alaihin nas anaza'ta. Kemudian Nabi berkata, wahai Bani Abdul Muthalib, kalaulah aku tidak takut manusia itu berdesakan, ya. Laula ayaghlibakum alaihin nas, jika tidak berdesakan, ya, maka akan memberikan air, ya. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau saat itu kondisinya itu tidak berdesakan, tidak banyak orang, nanti tak kasih air, ya. Dikasih air Zam-Zam maksudnya gitu ya. Sunahnya minum gitu ya. Qala fil bab an Jabir qala bisa hadis Ali, hadis hasan sahih la na'rifu min hadis Ali illa min hadzal waji min hadis Abdurrahman bin Haris bin Ayas wa qad rawahu ghairu wahid an al-Thawri mithl hadza wal ama ala hadza inda al-almi qad ra'au ay jama'a baina adh-dhuhri wal asr bi Arafah fi waqti dhuhur. Boleh menjamak salat ketika di Arafah, dijamak antara zuhur dan asar. Qala badul ilmi idza shalla rajul fi rahlihi wa lam yashhad shalah ma'al imam in sya'a jama'a huwa baina salataini mithla ma sanal imam. Qala wa Zaid bin Ali huwa ibnu Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Bab ma ja'a fil ifadah min Arafah. Bertolak atau beranjak dari Arafah. Wa bil qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala abrana Waqi' wa Bishr bin Sari wa Abu Naim qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Abi Zubair an Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam awda'a fi wadi Muhassir. Nabi itu mempercepat ketika melewati wadi Muhassir. Wa zada fihi Bishrun. Ya, kemudian sahabat Bishr menambahkan wa afadha min jam'in wa alaihi sakina wa amarum bisakina. Kemudian beliau bertolak dari Jam'in. Jam'in itu Muzdalifah ya. Muzdalifah. Jadi
beliau ketika setelah dari Muzdalifah, kemudian beliau itu menyuruh untuk tenang, nggak usah apa, nggak usah panik gitu ya, nggak usah takut apa berdesakan dan lain-lain, nggak usah takut ketinggalan gitu. Tenang gitu ya. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang sama ya. Jadi kalau ketika haji itu banyak orang yang rebutan, ya berdesakan rebutan, apalagi sekarang naik bis takut ketinggalan bis, air rebutan. Nah ini Nabi sama, tenang wali sakin, ayo sing anteng nggak usah takut ketinggalan, nggak usah takut kesasar. Ya. Sama Nabi suruh tenang. Wafadha min jam'ain. Nah, jadi dari Arafah kemudian pindah ke Jam'in. Tadi saya salah memaknai ya. Jam'in di sini itu maksudnya Muzdalifah tadi itu ya. Yang hadis sebelumnya panjangnya. Tsumma afadha hina ghurba Syam wa ardafa Usama bin Zaid wa jala yashir wa nas yadribuni yamina shimal wa yaqul ya nas alaihi wasallam. Tsumma ata jam'an. Nah, tadi itu ya. Tsumma ata jam'an itu maksudnya mendatangi Muzdalifah. Jamaah itu Muzdalifah. Kemudian setelah dari Arafah, pindah ke Muzdalifah untuk mencari kerikil, ya, untuk mencari kerikil. Nah, di Muzdalifah itu ada jam'an fasala bim salataini jami'an. Di Muzdalifah juga salatnya di qasar, ya. Di qasar. Fasala bim salataini jami'an. Di Muzdalifah di sana sampai subuh. Falamma asbah. Jadi di Muzdalifah itu dari malam hari mabit istilahnya, mabit di Muzdalifah. Dari Arafah kita maghrib beranjak dari Arafah pindah ke Muzdalifah sampai itu paling isya kalau lancar ya. Sampai Muzdalifah itu sekitar isya atau jam 9 jam 10 gitu ya. Kita bermalam di sana. Bermalam sampai waktu subuh, sampai subuh. Jadi di sana kita itu ya sama wukuf, berdiam diri, berdoa dan lain-lain. Nah, ketika masuk subuh baru beranjak lagi. Ini afadha atau iltafata. Nah, selama perangkaian ini tadi itu ya, manusia itu saat zaman Nabi itu tolak-tolak kanan kiri alias gak kondusif gitu ya, kayak panik gitu ya. Sama Nabi sing anteng gitu. Dan itu terjadi sampai sekarang. Apalagi sekarang orang-orang rebutan ya, maka harus sabar. Alaikum as-sakinah. Oke, falam asbah ata qazaha wa qafa alaihi. Kemudian dari tadi dia setelah Muzdalifah, kemudian Nabi jalan lagi, nanti melewati namanya daerah Qazaha, kemudian juga melewati namanya Wadi Muhasir. Nah, kemudian sampai di area Mina. Ya. Sampai di Mina itu langsung melempar jumroh, ula, wusta, dan akobah. Nah, setelah di Mina melempar jumlah ula, wusta, akobah, besoknya menyembelih Yaumun Nahar ya. Hari untuk hari raya atau Idul Adha tanggal 10 itu ya, menyembelih. Nah, setelah selesai di Mina ya, baru nanti kembali lagi ke Masjidil Haram ya, ke Ka'bah untuk melakukan tawaf, ya, untuk melakukan tawaf dan sa'i ya. Sudah selesai hajinya, cuma itu haji itu ya. Intinya di situ aja intinya. Oke. Wafadha min jam'ain wa alaihi sakinah wa amaran bisakinah wa zada fi Ibnu Aim wa amarahum ayyarmu bimithli hasal hadaf. Dan Nabi menyuruh untuk melempar dengan kerikil yang kecil. Jadi Muzdalifah itu kita nyari kerikil nih, di malam hari itu. Sunahnya nyari sendiri. Biasanya disediakan sama panitia. Nanti kita dapat langsung satu plastik isinya kerikil. Hitungannya sudah pas. Nanti kita juga bisa ambil sendiri di sana di Muzdalifah. Nah, kita nyari kerikil yang kecil-kecil untuk dibawa ke Mina untuk melempar jumrah ula, wusta, akobah. Kerikilnya itu ya. Jadi kita di Muzdalifah cari kerikil sampai subuh baru beranjak ke Mina. Gitu ya.
Wa qala la'ali la arakum ba'da ami hadza. Ya. Nah, mungkin aku tidak melihat kalian setelah tahun ini haji wada Kanjeng Nabi ini. Ada kata Kanjeng Nabi ini mungkin haji terakhir saya gitu ya. Tahun depan mungkin saya tidak bisa haji lagi ya. Ya, karena beliau wafat gitu ya. Qala fil bab an Usama bin Zaid qala bisa hadis Jabir hadis hasanun sahih ya. Jadi itu gambarannya ya. Jadi tanggal 9 wukuf di Arafah mulai zuhur nih, tatnya zuhur sampai maghrib. Setelah salat maghrib baru berpindah ke Muzdalifah. Sampai Muzdalifah sekitar jam 9 malam ya. 9, 8, 10 malam sampai sana cari kerikil. Ya, di sana mabit bermalam ya. Bermalam di Muzdalifah sampai subuh. Setelah subuh baru pindah ke Mina. Pindah ke Mina setelah dapat kerikil. Di Mina melempar jumrah ula wusta akobah. Di sana nanti kita melempar. Di Mina, setelah dari Mina kemudian menyembelih. Tapi kita tidak usah ikut menyembelih ya. Ada sudah panitianya. Setelah Idul Adha sudah selesai. Sebelum kan Idul Adha soalnya. Tanggal 10 itu Idul Adha. Cuman kita di sana tidak merayakan Idul Adha. Kita nanti wukuf di Mina. Di Mina bisa 2 malam, bisa 3 malam. Setelah dari Mina selesai, baru nanti pulang ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ya. Nanti setelah lempar jumrah itu nanti cukur ya, cukur pertama, cukur rambut. Nanti statusnya sudah tahallul awal ya. Nah setelah kita Mina kemudian kembali ke Mekah, ke Ka'bah untuk tawaf ifadah, kemudian sa'i. Setelah sa'i baru kita sudah tahallul sani, sudah lepas semuanya. Ya. Sudah selesai, sudah hajinya sudah selesai. Ini. Allah alam bis-shawab Rabbi fanfa'na bi barakatihim.